Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal. Hari ini kita sudah masuk Sabtu 2 Rabiul Awal. Berarti kita tinggal menghitung Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan menuju Ramadan. Kalau baca catatan para salaf, para sahabat, maka selama 6 bulan itulah mereka berdoa, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Khusus kita yang hidup hari ini, kita banyak berdoa semoga pandemik ini tidak datang lagi, atau seperti doa Menteri Keuangan, mudah-mudahan 2022 kita sudah turun di level endemik. Mudah-mudahan secara angka se-Jawa Barat, Kota Bogor tertinggi yang sudah divaksin ya. Ada kawan saya yang tidak mau divaksin, terpaksa divaksin. Kenapa? Nggak bisa pergi dia ke Jawa naik kereta. Dia udah PCR, kata petugas tidak PCR. Mana vaksin? Belum pak, pulang. Masya Allah. Jadi Kota Bogor ini tertinggi se-Jawa Barat yang sudah tervaksin. Cuman kita belum bisa turun ke level yang ini karena Kabupaten Bogor ini yang masih berat. Khusus Al-Falah ini kelihatan sudah normal. Tanda normal itu sudah banyak duduk yang bersandar ya, enak, tangannya sudah berani taruh di bawah. Kemarin-kemarin nggak ada tangan taruh di bawah ya, sekarang sudah nyaman begitu. Nah, inilah yang disebut new normal ya, gitu ya, gitu, udah nyaman ini ya, seperti itu. Nah bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan dan kita minta agar kita dipantaskan 6 bulan ke depan diberi kesehatan dan ditingkatkan ketaatan, keistiqomahan, sehingga 1443 Hijriah Ramadan mudah-mudahan normal. Jadi masjid yang sudah direnovasi, diperbaiki dengan karpet yang nyaman, mudah-mudahan insyaallah iktikaf tahun 1443 Hijriah. Ramadan itu kalau lihat kalender 2 April ya, karena 1 Syawal itu tanggal 2 Mei sampai 3 Mei ya. Jadi mungkin dari sekarang sudah mulai. Ukurannya mana Ustadz? Ukurannya libur akhir tahun. Kalau libur akhir tahun ini terkendali, tidak terlalu banyak, maka mudah-mudahan insyaallah ya bulan April tidak ada lagi fatwa MUI yang melarang lagi kemudian ya tarawih dan sebagainya insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat sensitif. Judulnya emosi, gairah, dan komitmen. Apa ini Ustadz? Emosi, gairah, dan komitmen. Jadi dalam keluarga itu
harus ada emosi yang selalu terkendali, gairah yang terus terpelihara, dan komitmen yang tetap istiqomah. Isi dari emosi, gairah, dan komitmen ini, itulah isi dari apa yang disebut dalam Quran disebut dengan mawaddah. Ya, karena yang menikmati keluarga itu isinya itu mawaddah. Kalau sakinah dalam Al-Quran, sakinah itu isinya proses sampai akhir hayat. Sakinah, karena sakinah itu dalam Quran tidak dibuat Allah dalam bentuk kata sakinah, tapi dalam bentuk kata litaskunu. Ada upaya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaza. Setiap orang harus sadar yang namanya berkeluarga itu artinya berpasangan. Salah satu yang menyebabkan orang sering bertengkar dalam keluarga, kalau mereka tidak menyadari mereka berpasangan. Makanya yang suka makan sendiri itu lupa diri. Kenapa? Yang namanya berpasangan makan bareng. Yang suka tidur sendiri itu lupa kalau dia punya pasangan. Ya, itu Pak, sandal aja, sandal jepit ada pasangannya. Pak Abdurrahman, truk itu Pak, ada truk gandengan, betul ya, Masya Allah. Truk aja ada truk gandengan gitu. Yang paling parah kita masuk di ATM. Pas masuk ada tulisan ATM bersama. Ente sama siapa? Masya Allah. Nah, banyak orang tidak menyadari kalau menikah itu artinya berpasangan. Kalau berpasangan itu artinya bersama-sama. Allah bahkan telah menetapkan salah satu sunatullah di muka bumi itu berpasangan. Ya. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, likulli syai'in khalaqnahu zauzatain. Segala sesuatu kami ciptakan itu berpasangan. Tidak cuma laki dan perempuan, pasangan itu macam-macam. Ya, ada laki dan perempuan, ya, ada siang dan malam, panas dan dingin, ya, apalagi jauh dan dekat, suka dan benci, baik dan buruk, apalagi ganteng dan itu agak rasial itu ya, Masya Allah ya, white and black gitu kan, apalagi ya. Kalau dilihat di Quran ya, ini ayat ini memang bagian dari i'jaz Quran. Allah letakkan tentang berpasangan itu di Quran surat 36 ayatnya 36. Masya Allah ya. Ada satu kitab khusus menyebut i'zal Quran, tentang bagaimana ayat-ayat di Quran itu bukan kebetulan ya. Quran surat 36, surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan ya, dari apa yang ditumbuhkan di muka bumi ya. Kemudian wa min anfusihim, pada diri kita, Masya Allah ya, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kalian tidak ketahui. Satu-satunya yang tidak berpasangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallahal witr wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan suka dengan yang bilangan yang ganjil. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menyarankan kepada kita, kalau rasanya kita tidak sanggup bangun malam, maka tutuplah malam itu dengan segera witir. Umar tidak pernah tidur kecuali dia segera witir. Tapi kalau Abu Bakar tidak. Abu Bakar yakin dia bisa bangun, maka Abu Bakar mengerjakan witir di ujung malamnya. Tapi kalau Umar tidak ya, Umar selesai Isya, ba'diyah, kemudian dia langsung witir ya. Tapi malam dia bangun melaksanakan sholatnya
Solat lail atau solat tahajudnya Umar cuma 2 rakaat. Ya, disebutkan di beberapa riwayat, bahkan beberapa asar sahabat, Umar kalau solat cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, cukup. Kira-kira berapa lama itu Pak Abdurrahman? Oh, Masya Allah, itu nyaman itu ya, seperti itu. Nah, bapak-bapak sekalian, berpasangan itu sunatullah, dan dalam keluarga berpasangan itu Allah berikan kepada kita sebuah upayanya litaskunu. Dalam beberapa referensi, litaskunu itu menurut ulama bahasa artinya beradaptasi. Tidak ada pasangan yang bisa bertahan kecuali mampu beradaptasi. Ya, tidak ada orang yang bisa bertahan di sebuah iklim tertentu kecuali dia beradaptasi. Pak Abdurrahman waktu pergi ke Eropa pas musim dingin, maka yang pertama dilakukan berusaha untuk beradaptasi. Ya, kalau kita pergi umroh pas musim dingin, maka dianjurkan untuk menggunakan kaos kaki. Ya, kemudian bibir itu kita usap dengan apa tuh, semacam ya gitu, seperti itu, supaya kita tidak kaget, karena kadang-kadang orang tuh tidak sadar, tahu-tahu sudah mimisan. Ya, adaptasi. Dan adaptasi itu Pak tidak cuma mulai dari pernikahan awal, bahkan sampai aki-aki nini harus belajar adaptasi. Karena ada banyak aki-aki gagal Pak. Kenapa? Dia nggak terima kok istrinya sudah nini. Kenapa? Karena dia bangun dia kaget, rambut istrinya putih. Loh, kok ada nini di samping saya? Pas bangun Pak, lihat rambut istri, kaget Pak ya, sudah terurai itu. Makanya dalam hadis memang bab tentang menyemir rambut itu bab khilafiyah. Ya, jadi kalau ada orang menyemir rambut jangan langsung menuding, karena itu bab khilafiyah. Saya pernah ikut seminar internasional tentang gigi dan rambut, ya, seperti itu. Karena memang kalau seorang suami bangun kemudian dia lihat, kan nggak mungkin tidur dengan istri pakai hijab, kemudian ini pasti rambutnya terurai gitu. Nah, ada kalanya ketika bapak bangun kaget, loh putih semua rambutnya. Ya iya, bapak juga janggutnya putih, bagaimana? Masya Allah. Ada orang gagal Pak ya, ada orang gagal. Yang lebih parah bapak kalau sekali-sekali datang ke kantor pengadilan agama, ada aki-aki ini datang ke kantor pengadilan agama. Saya pikir menemani anaknya atau cucunya lagi ada masalah, ternyata mereka berdua lagi ngurus gugatan cerai. Ke orang pengadilan agama, wah ini Ustadz Yasir yang ngurus. Saya bilang enggak, saya enggak mau masuk campur ini. Apa alasan mereka? Mereka gagal beradaptasi di hari tua. Ini mohon maaf nih, aki-aki ini mohon maaf, ada istilah fitnatul kibar, kena fitnah tapi di usia senja. Suaminya maki-maki istrinya, istrinya maki-maki suaminya. Saya bilang keluarganya mapan, anak-anaknya sukses, tapi mereka berdua tidak bisa melewati hari tua kecuali saling memaki-maki. Bapaknya rajin sholat, ibunya zikirnya terjaga, tapi nggak bisa. Kenapa? Mereka gagal beradaptasi di hari tua. Jadi adaptasi litaskunu. Makanya kenapa kata sakinah di keluarga bukan sudah jadi. Kalau sakinah itu jadi ketenangan, tapi kalau litaskunu kata ulama bahasa ada efforts, ada upaya maksimal supaya kita merasakan. Karena kata sakinah itu kalau dilihat dari beberapa bahasa, tempat bernaung orang dari cahaya, hujan, segala macam disebut maskan. Sakana itu maskan, dia terlindungi. Ya, hewan yang dipotong kalau di Saudi itu sampai hari ini kita bingung itu, pisaunya kecil, untahnya gede, sekali digituin lurus saja itu. Apa namanya? Sakinah, karena saking tajamnya pisau itu. Begitulah keluarga, butuh adaptasi the long time. Kata orang Arab madal haya, ya, kata orang sini sepanjang jalan kenangan. Betul itu.
Bapak-bapak perhatikan, orang-orang barat itu di tengah goncangnya. Sekarang lagi ada istilah Londonistan. Kenapa? Karena London itu, Pak, peningkatan jumlah umat Islam berjubel, ya, gereja makin sedikit, dan kalau ada gereja tutup pasti jadi masjid. Karena orang Islam di sana tidak mau lagi membeli rumah. Pokoknya ingat ini peluang. Kenapa? Udah mau tutup ini, siap-siap kumpulin dana, beli masjid lagi. Ya, wali kotanya Muslim. Ya, seperti itu, Pak. Ya, dubes di Indonesia Muslim. Masya Allah. Jadi Pangeran Charles tuh tiap kalau ke Asia pasti dia ke Gontor. Waktu ditanya apa alasan dia ke Gontor, dia tertarik karena di Inggris tuh ada model pendidikan kayak Gontor, ya, boarding ketat peraturan. Cuma di Inggris tuh khusus ada orang tuanya harus ada sir. Jadi termasuk saya juga boleh sekolahkan anak saya di situ karena ada ya sir gitu. Sir Isaac Newton, ya, gitu, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi memang lama kelamaan boleh jadi Roma akan ditaklukkan umat Islam lewat London. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, dulu Nabi pernah berkata, "Satuftahuna Konstantinin, kalian akan menaklukkan Konstantinopel." Tapi Konstantinopel itu ditaklukkan dengan pedang, Al-Fatih. Tapi Roma juga akan kalian taklukkan, tapi taklukkan dengan lisan-lisan kaum muslimin. Jadi betapa kemampuan dialog dan seterusnya itu kita perlu berdialog. Jadi orang lain itu menerima kita bukan karena fasilitas, bukan karena tekanan, tapi karena dialog, sehingga mereka menerima Islam itu dengan akal sehat, seperti itu. Yang Bapak-bapak, adaptasi ini perlu, Pak, ya. Kalau Bapak gagal beradaptasi, itu akan ada goncangan-goncangan seperti itu. Nah, Dr. Abdullah Nasi Ulwan ini salah satu ulama yang bukunya dipakai di 90 negara yang ada fakultas psikologinya, termasuk di Inggris, ya. Adaptasi itu, kata beliau, 4 kuncinya adaptasi itu. Dengan pasangan, dengan keluarga, ya. Adaptasi itu kuncinya 4. Kalau 4 ini hilang, goncang keluarga itu. Apa itu? Beliau menyebut dengan istilah 4 tak. Yang pertama, ta'aruf. Beda ta'aruf dengan ta'rif. Kalau ta'rif mengenal, tapi kalau ta'aruf, apa itu? Ya, makanya kata para ulama sufi itu, kalau ma'rifah kita cuma mengenal Allah, tapi Allah pasti mengenal kita. Tapi kalau dengan manusia tidak bisa ma'rifah, harus ta'aruf. Karena Allah tidak perlu kita paksa, Dia pasti mengetahui kita. Kita yang memaksakan diri mengenal Allah, begitu. Tapi kalau tak makhluk harus ta'aruf. Pak Abdurrahman saya kenal, tapi kalau Pak Abdurrahman tidak kenal saya, bukan ta'aruf. Sama dengan anak muda menginginkan seorang wanita putih, tinggi, lulusan psikologi, orang tuanya pengusaha besar, dia anak bungsu, ya, seperti itu, usianya 22 tahun. Betul, kau kenal wanita itu, kau suka dengan dia, itu yang kau inginkan, iya, tapi dia belum tentu suka denganmu, itu masalahnya. Kan begitu. Makanya ta'aruf itu dia proses adaptasi yang paling pertama. Ketika Allah menciptakan manusia, 49 ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Semua orang yang gagal adaptasi karena ta'arufnya tidak berhasil. Bapak-bapak pernah mendengar dialog seperti ini ketika seorang suami berkata atau seorang istri berkata, "Ayah, kayaknya ayah seperti orang asing di rumah ini."
Pak Abdurrahman sudah tidak tahu mengambil piring di mana, gitu kan? Gitu. Kata Pak Abdurrahman, "Mah, sendok di mana ya?" Masya Allah, ayah orang baru ya, Masya Allah. Kayak asing kita di suatu tempat. Ya, kata Umar bin Khattab, ya, yang paling sulit, ya, yang paling sulit dalam proses sosial seseorang itu kalau dia merasa keterasingan, dia merasa ada keterasingan di lingkungannya. Dia berada di tengah orang tapi dia tidak merasa seperti dengan orang-orang itu. Maka ta'aruf itu Masya Allah, ya. Apa itu? Tak kenal maka ta'aruf. Udah dibilang ta'aruf, Masya Allah. Bawaannya sayang aja, boro-boro sayang, nggak kenal, Masya Allah. Ta'aruf. Ada satu hadis, ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kalau kau kenal Tuhanmu di saat kalau kau senang, kenalilah Allah, ingatlah Allah. Nanti Allah akan mengingatmu, mengenalmu saat kau lagi susah. Masya Allah. Begitulah.